Halo Sobat Investor, selamat datang di Saham Hangat, buat investor semangat. Tempat belajar investasi saham. Bersama saya, Maman yang keren, ramah, baik hati dan tidak sombong. Hari ini Maman akan membahas tentang 4 saham yang terdeteksi bearish flag, dan apakah saham tersebut akan turun. Tentunya, Sobat Investor wajib simak penjelasannya, jangan sampai terlewatkan. Sobat Investor, Maman mau kasih tahu sedikit tentang bearish flag. Bearish flag adalah pola yang mengindikasikan tren penurunan harga. Pola ini terbentuk dengan pergerakan harga menurun dari tren sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan pola tiang bendera atau flagpole yang meningkat, dan dilanjutkan dengan tren penurunan harga. Maman udah enggak sabar, pasti sangat seru untuk kita bahas. Langsung saja kita cek untuk lebih jelasnya. Ini dia Sobat Investor. Emiten yang pertama yaitu PT Bank Jago Terbuka, dengan kode saham ARTO. Dapat dilihat dari tabel bahwa, price earning ratio yaitu 1075,77 kali. Price book value berada di angka 7,02 kali. Net profit margin perusahaan yaitu 3,57%. Return on equity berada di angka 0,65%. Dan debt to equity ratio yaitu di angka 90,90%. Dapat dilihat pada chart bahwa, pada tanggal 4 Agustus tahun 2022, harga sudah mencapai titik tertinggi, namun kemudian harga terus turun sampai menuju titik terendah pada tanggal 18 Oktober tahun 2022 di harga Rp4.380. Kemudian dilanjutkan dengan pola tiang bendera atau flagpole, yang meningkat, dan dilanjutkan dengan tren penurunan harga. Emiten yang kedua yaitu PT Harum Energi Terbuka, dengan kode saham HRUM. Dapat dilihat dari tabel bahwa, price earning ratio yaitu 4,91 kali. Price book value berada di angka 2,13 kali. Net profit margin perusahaan yaitu 33,79%. Return on equity berada di angka 43,24%. Dan debt to equity ratio yaitu di angka 31,59%. Dapat dilihat pada chart bahwa, pada tanggal 15 September tahun 2022, harga sudah mencapai titik tertinggi, namun kemudian harga terus turun sampai menuju titik terendah pada tanggal 1 November tahun 2022 di harga Rp1.595. Kemudian dilanjutkan dengan pola tiang bendera atau flagpole, yang meningkat, dan dilanjutkan dengan tren penurunan harga. Emiten yang ketiga yaitu PT Linknet Terbuka, dengan kode saham LINK. Dapat dilihat dari tabel bahwa, price earning ratio yaitu 25,97 kali. Price book value berada di angka 1,55 kali. Net profit margin perusahaan yaitu 7,72%. Return on equity berada di angka 5,97%. Dan debt to equity ratio yaitu di angka 101,57%. Dapat dilihat pada chart bahwa, pada tanggal 20 September tahun 2022, harga sudah mencapai titik tertinggi, namun kemudian harga terus turun sampai menuju titik terendah pada tanggal 8 per tahun 2022 di harga Rp2.330. Kemudian dilanjutkan dengan pola tiang bendera atau flagpole, yang meningkat, dan dilanjutkan dengan tren penurunan harga. Emiten yang keempat yaitu PT Surya Citra Media Terbuka, dengan kode saham EMA. Dapat dilihat dari tabel bahwa, price earning ratio yaitu 16,16 kali. Price book value berada di angka 2,36 kali. Net profit margin perusahaan yaitu 16,78%. Return on equity berada di angka 14,59%. Dan debt to equity ratio yaitu di angka 33,17%. Dapat dilihat pada chart bahwa, pada tanggal 31 Maret tahun 2022,
Harga sudah mencapai titik tertinggi, namun kemudian harga terus turun sampai menuju titik terendah pada tanggal 14 Juni tahun 2022 di harga Rp190. Kemudian dilanjutkan dengan pola tiang bendera atau flagpole yang meningkat, dan dilanjutkan dengan tren penurunan harga. Demikianlah Sobat Investor, pembahasan kita untuk hari ini. Maman ucapin terima kasih banyak, buat Sobat Investor yang sudah menyimak pembahasan dari awal sampai akhir. Maman juga mau ngasih tahu, bahwa periode konsolidasi pada pola bearish flag tidak selalu disertai dengan volume transaksi yang menurun. Tren penurunan harga justru disebabkan karena kecemasan investor dan trader terhadap kemungkinan penurunan harga. Oleh karena itu, penting dalam menerapkan strategi yang tepat. Walaupun Sobat Investor tidak bisa memprediksi pergerakan harga secara akurat, setidaknya Sobat Investor dapat meminimalisir risiko kerugian. Sobat Investor, kira-kira saham mana nih yang akan naik atau turun? Mohon untuk Sobat Investor, agar menganalisa kembali dari apa yang telah Maman sampaikan sebelumnya, jangan langsung percaya 100% dengan pembahasan Maman. Maman juga mau ngingetin kalau konten ini hanya bertujuan untuk pembelajaran saja, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual. Karena keputusan investasi tetap berada pada masing-masing investor. Sekali lagi Maman ucapin terima kasih. Jangan lupa subscribe ya, dan nyalakan loncengnya, supaya Maman yang keren, ramah, baik hati dan tidak sombong ini, tetap semangat untuk buat kontennya. Sampai bertemu lagi. Saham hangat, buat investor semangat.